Pemirsa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meminta penyintaan 2 desa yang jadi jaminan bank dihentikan. Sebab menurut Yandri, 2 desa tersebut sah secara hukum. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta langkah sita aset terhadap 2 desa di Kabupaten Bogor dapat dihentikan. Pasalnya, keberadaan 2 desa itu sah secara hukum. Permintaan ini dilayangkan Yandri sekaligus merespon 2 desa di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor yang dilelang oleh bank. Keduanya ialah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja. Tidak boleh terjadi, dan makanya tadi saya sampaikan kepada pimpinan DPR, termasuk juga tanggal 16 kemarin sudah sampaikan di Komisi 5. Intinya mohon para pihak yang mungkin diberi amanat untuk melakukan sita dan sebagainya, itu tolong dihentikan, karena bagaimanapun desa itu sah secara hukum, karena mereka dapat dana desa, ada nomor induk desa, ada pemerintahan desanya, ada KTP-nya, mereka bayar pajak dan lain sebagainya, dan mereka ikut pemilu. Lebih lanjut, Yandri berkata Desa Sukamulya dan Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja telah berdiri sejak 1930 atau sebelum Indonesia merdeka. Namun, ia berkata 2 desa itu mengalami masalah dilelang oleh bank. Pemirsa, memperingati Hari Tani Nasional, ratusan petani dari berbagai kelompok berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pati. Dalam aksinya, mereka menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng yang berdampak besar pada kerusakan alam. Petani kudi galakno. Dengan mengenakan kostum khas pewayangan, perwakilan petani ini berorasi di depan kantor Bupati Pati Rabu pagi. Mereka bersama ratusan petani lainnya dari berbagai kelompok, mulai dari jaringan masyarakat peduli Pegunungan Kendeng dan petani Punden Rejo, berunjuk rasa menyuarakan banyaknya tambang ilegal di Pegunungan Kendeng Sukolilo yang berdampak besar pada kerusakan alam. Selain mengenakan kostum pewayangan, mereka juga membawa sejumlah spanduk yang meminta ketegasan Bupati Pati Sudewo untuk memberantas tambang ilegal, serta memberi kejelasan nasib para petani Punden Rejo yang tanahnya dikuasai oleh mafia tanah. Tambang-tambang di wilayah Kendeng yang kami menyatakan ada 17 titik tambang yang tidak berizin. Tapi walaupun tidak berizin, mereka pada beroperasi. Ini tanggung jawab polisi, tanggung jawab pemerintah daerah. Masa berharap Bupati Sudewo bisa turun ke lapangan dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada di bumi Minatani. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. 20 tahun hampir ini. Kami berharap. Sementara itu, pemirsa, ribuan orang serikat tani dari berbagai daerah menggelar aksi di depan gedung DPR RI dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyampaikan akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Ribuan massa petani yang datang dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan Banten melakukan aksi di depan gedung DPR RI. Dalam aksinya, massa serikat tani menyuarakan sejumlah tuntutan. Sejumlah tuntutan petani disampaikan oleh Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika. Audiensi bersama DPR RI juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Pertanian, Kehutanan, hingga Pariwisata. Dalam pertemuan tersebut, serikat petani meminta untuk membentuk lembaga khusus untuk menjalankan reformasi agraria. Kami dari Komisi 4 sangat prihatin dengan masalah reformasi agraria ini yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung. Untuk itu kami dari Komisi 4 mendorong agar DPR bisa membentuk pansus mengenai masalah reformasi agraria ini. Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan hasil audiensi antara perwakilan petani soal DPR RI akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta. Yang pertama, 1, DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. 3. DPR akan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. DPR juga akan mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reformasi Agraria. Dan terakhir, DPR akan membentuk Pansus Konflik Agraria. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika karena dinilai tidak kunjung menyelesaikan konflik kepemilikan tanah antara pemerintah dan petani yang berlangsung selama 10 tahun. Sudah ke Ciamis, jalan naik motor trail jauh. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ditegur Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaharuan Agraria Dewi Kartika saat menghadiri pertemuan yang digelar pimpinan DPR RI bersama perwakilan sejumlah organisasi petani. Dewi mengungkapkan Raja Juli tak kunjung menyelesaikan konflik agraria yang berlangsung selama 10 tahun. Salah satunya adalah konflik agraria lahan pertanian dengan perusahaan BUMN, Perum Perhutani di Desa Belupayang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dewi menjelaskan, 9.000 hektar lahan pertanian di Cilacap merupakan lumbung pangan nasional, namun justru diklaim sebagai lahan perhutani. Akibatnya petani tidak bisa mengangkut hasil panen dan program-program pertanian tidak bisa masuk. Pemerintahan desanya saja sudah bingung, pemerintahan Pemdanya sendiri, Pak Raja Juli ingat, tanya, kenapa jalannya jelek? Ya Pak, soalnya kalau kami bangun jalan, masalahnya ini masih kawasan hutan. Implikasinya adalah petani tidak bisa mengangkut hasil panennya karena infrastruktur, pembangunan, program-program untuk petani itu nggak bisa masuk karena alasannya itu, ini adalah masih klaim perhutani. Sementara itu, Raja Juli mengaku telah mendatangi daerah yang dimaksud dan sudah berupaya melepaskan lahan pertanian dari kawasan hutan namun terlambat. Misalkan kita sepakati, kita tulis berita acara bersama untuk melakukan pelepasan terhadap memang sesuatu yang secara real di lapangan dan saya saksikan dengan mata kepala sendiri itu memang sudah secara efektif dikuasai oleh petani, oleh rakyat yang tapi tercatat kepemilikannya, kira-kira begitu, meskipun Kang Agustiana selalu tidak suka dan dia marah sama saya kalau saya katakan itu, legalnya ada di BUMN, ada di perhutani. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi dua Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurijal dan Saan Mustofa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap perubahan nama Kementerian BUMN dalam revisi Undang-Undang BUMN yang telah bergulir di Komisi 6 DPR RI. Kementerian BUMN bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh negara. Nah, sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator, pemegang saham syariah, dan menyetujui RPP. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan. Ya. Berarti nanti namanya badan penyelenggara, badan usaha milik negara, badan penyelenggara BUMN. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, 116 siswa SMA 1 Cililin, Bandung Barat dirawat di RSUD Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Sejak siang hingga Rabu malam, siswa dari SMA 1 Cililin terus berdatangan ke RSUD Cililin, Bandung Barat. Rata-rata mereka mengalami mual, muntah, dan sesak nafas. Bahkan tak sedikit yang datang sudah tidak sadarkan diri. Dari hasil pemeriksaan, para siswa ini mengalami keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di RSUD Cililin, Bandung Barat, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews
Yuwono Wahyu di Rumah Sakit Cililin. Selamat malam Yuwono, bagaimana situasi terkini di RSUD Cililin? Apakah masih ada korban yang terus berdatangan ke sana? Baik, selamat malam Gede dan pemirsa. Saya sekarang berada di Rumah Sakit Cililin. Di mana di Rumah Sakit Cililin ini masih dirawat 116 pasien korban keracunan MBG yang datang dari 2 kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Ciemplas. Di mana mereka setelah mengonsumsi MBG langsung beberapa jam muntah-muntah dan keracunan. Saya sekarang berada di rumah sakit bersama salah satu orang tua korban yang anaknya masih dirawat. Gede. Ya, silahkan. Apakah Anda yang bisa diberikan informasi terkait perkembangan putra atau putri mereka dalam perawatan pasca menyantap makan bergizi gratis ini? Baik, saya sekarang bersama orang tua siswa dan saya akan mencoba bertanya terhadap orang tuanya. Bu, ini dengan kondisi anak ibu keracunan ini bagaimana Bu kondisi anaknya ibu? Dia keadaannya pusing, terus mual, terus berbusa sedikit dari mulut, pingsan, gitu. Bu, harapan ke depan Ibu apa MBG ini harus diteruskan atau tidak? Kalau untuk saya mungkin ya lebih baik berupa uang saja, karena mungkin kalau untuk seperti MBG yang sudah mungkin anak saya akan trauma untuk makan kembali. Ini begitu Gede tanggapan dari orang tua yang secara tidak langsung mereka menolak dengan keberadaan MBG karena mereka khawatir jika mengonsumsi MBG akan keracunan. Gitu Gede. Iya, baik, terima kasih Yuwono. Kami akan terus menanti informasi terbaru Anda terkait dengan perkembangan para korban yang diduga keracunan akibat makan bergizi gratis. Selamat beraktivitas kembali, selamat bertugas Yuwono. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk memperketat pengawasan kualitas makanan atau quality control melalui penerapan food security. Hal ini dilakukan untuk memastikan makan bergizi gratis tersaji dengan aman dan higienis bagi para penerima manfaat. Kasus keracunan makan bergizi gratis masih marak terjadi. Guna cegah hal tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta pengawasan kualitas uji klinis mulai dari proses memasak hingga pendistribusian harus ditekankan. Terkait dengan proses masak, distribusi sampai di tempat selalu dilakukan quality control dengan melaksanakan tes food security sehingga memastikan bahwa pada saat makanan sampai di siswa, sampai di sekolah, semuanya dalam keadaan higienis dan siap saji. Hal itu disampaikan Kapolri saat meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun Polres Semarang di Desa Kadirjo, Pabelan, Semarang, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya di SPPG Polres Semarang, Kapolri juga memastikan bahan baku yang digunakan segar dan layak konsumsi, serta proses pendistribusiannya pun tepat waktu. SPPG Polres Semarang melayani 21 sekolah di wilayah Kadirjo, mulai dari TK hingga SMA, dengan jumlah penerima manfaat 3.977 siswa per hari. Hingga kini, Polri telah membangun 617 SPPG di seluruh Indonesia. 73 SPPG diantaranya berada di wilayah Polda Jawa Tengah. Dengan 617 SPPG yang ada, diharapkan dapat melayani 2.159.500 penerima manfaat, serta bisa membuka lapangan pekerjaan untuk 30.850 tenaga kerja. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Beserta para pejabat.
Kabar Reskrim Polres Komjen Syardianto mengungkapkan terdapat 959 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam unjuk rasa berujung ricuh. Jumlah tersebut berdasarkan penegakan hukum yang dilakukan di angkat Barreskrim Polri dan 15 Polda jajaran di Indonesia. Dari ratusan tersangka, diantaranya 664 orang dari umur dewasa dan 295 lainnya adalah anak-anak. Dari seluruh laporan tersebut, Polri telah menetapkan ada total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Selain itu, para tersangka dijerat berbagai pasal, antara lain pasal penghasutan, perusakan, hingga pencurian. Polisi juga menjelaskan total ada 246 laporan polisi yang masuk usai aksi kerusuhan di berbagai wilayah Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian di internalnya. Pembentukan tim ini berisi 52 perwira tinggi Polri. Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim transformasi dan reformasi kepolisian. Pembentukan tim ini melalui surat perintah yang dikeluarkan oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tim ini terdiri dari 52 perwira tinggi Polri, dengan ketua tim adalah Kalemdiklat, Komjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Pembentukan tim reformasi Polri dilakukan untuk mempersiapkan proses evaluasi seluruh program yang dijalankan oleh Polri. Ada 3 hal yang harus dikerjakan atau bisa dipahami dengan 3 poin. Yang pertama, berani untuk belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Karena masa lalu bukan hanya yang salah saja, tapi ada yang baik. Tapi ini yang baik kita pupuk, kita tingkatkan, kita tumbuh kembangkan. Yang kedua, siap menghadapi tuntutan, tantangan, ancaman, dan harapan di masa kini. Mau tidak mau kita harus kekinian. Dan juga mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik. Karena mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana ke depan yang lebih baik. Nah, tentu inti daripada transformasi reformasi Polri ini adalah sesuai dengan keutamaan polisi di dalam pemolisiannya. Sementara itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, Iqbal Muharram Nur Fahmi, mengaku skeptis dengan komposisi tim transformasi reformasi polisi yang seluruh anggotanya merupakan anggota Polri. Apabila kita melihat komposisinya, 52 anggota, yang mana semuanya tergabung dalam anggota Polri, nah itu kita harus pertanyakan gitu ya. Kita harus skeptis melihat itu, bagaimana apakah ini menuju arah perbaikan. Karena seperti yang Pak Anton tadi dari tahun 98 gitu ya, keluar Undang PRS yang memandatkan bahwa Polri harus berbenah gitu. Tapi sampai sekarang kita belum melihat gitu ya, bagaimana pembenahan itu terjadi, di mana pembenahan itu terjadi. Yang kita lihat malah makin banyak brutalitas yang dilakukan oleh aparat kepolisian jauh dari kata sipil. Tim ini nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam meramu transformasi Polri. Kinerja tim transformasi dan reformasi Polri diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkap Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD bersedia bergabung dengan Komite Reformasi Polri. Sementara itu rencananya Presiden Prabowo akan mengumumkan komite tersebut usai kembali ke tanah air. Presiden Prabowo Subianto akan segera membentuk Komite Reformasi Polri. Istana menegaskan bahwa Komite Reformasi Polri tersebut berbeda dengan tim transformasi reformasi bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun menyebutkan Komite Reformasi Polri akan diisi 9 orang tokoh. Salah satunya Menko Polhukam periode 2019-2024, Mahfud MD.
Meski belum ada yang ditunjuk sebagai ketua, namun Mahfud MD bersedia untuk ikut bergabung dalam Komite Reformasi Polri. Rencananya, pengumuman komite itu akan disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto kembali ke Indonesia. Mensesnek juga menjelaskan pembentukan komite yang bertujuan melakukan perbaikan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap institusi Polri tersebut menandakan Presiden Prabowo sangat peduli dan memperhatikan institusi kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD menyatakan dirinya mau terlibat dalam tim reformasi Polri. Sementara itu menurut Mahfud, hal terpenting yang harus direformasi dalam tubuh Polri adalah kultur. Saya pastikan dari diskusi yang panjang itu saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal, bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi, dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri saja. Saya berpikir begini, saya kan tidak boleh juga sok gitu ya. Saya milih apa? Kan saya harus berkontribusi juga kepada negara. Kak, saya ini orang NU Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalilnya itu, mala yudroku kulluhu la yutroku kulluhu. Kalau engkau tidak mampu mengerjakan itu seluruhnya, jangan tinggalkan seluruhnya. Jangan tinggalkan seluruhnya, ambil yang bisa diambil. Di sini saya bisa. Iya, saya dengar dari Pak Mahfud tuh. Ya. Jangan yang lain, di sini saya bisa. Dalam kacamata Pak Mahfud, kalau apa yang menjadi penting, hal penting yang kalau harus teorinya itu memperbaiki, kan penegakan hukum kalau teorinya itu, kalau penegakan hukum itu menurut Friedman kan 3. 1, substance, isinya, aturannya. Yang kedua, structure, aparatnya. Lalu yang ketiga, culture. Nah, di lingkungan Polri sendiri, saya diskusi dengan beberapa seniornya, ada 3. Tidak ada substance, yang ada structure, culture, dan instrumen. Struktural, kultural, dan instrumental. Nah, struktural ini udah jadi, udah selesai. Tidak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturalnya selesai. Dan sudah ada undang-undang yang waktu ini, oke. Tidak ada masalah. Lalu instrumental, berbagai aturan-aturan dalam bentuk undang-undang, perkap, dan macam-macam itu sudah banyak dan bagus aturannya. Masalahnya kultural ini. Polisi ini kehilangan kultur, daya pengabdian. Nah, sehingga saya tidak banyak sebenarnya yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus tuh gimana sih, sudah ada semua di undang-undang. Ada di Eka Prasetya, pesatnya Polri. Ada Tribrata, itu semua kan sudah ada, semua prinsipnya sudah ada, aturannya sudah ada, tapi kulturnya kok buruk. Kesan orang kalau polisi itu memeras, kemudian membacking ini. Yang terpenting tidak ada meritokrasi, sehingga orang-orang baik itu susah. Kultur buruk menyebabkan tidak ada meritokrasi. Kira-kira gitu. Meritokrasi. Siapa yang ingin dapat jabatan ya punya kedekatan dengan pimpinan di berbagai. Viral video bek andalan PSM Makassar asal Brasil, Victor Luis, terlibat keributan dengan pengguna jalan lainnya bernama Rahmat di kawasan Opu Daeng Risaju, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung saat peristiwa terjadi, warga sekitar segera melerai. Kejadian bermula saat Rahmat ingin melintas, namun mobil Victor parkir di pertigaan jalan hingga membuat arus lalu lintas tersendat. Rahmat pun membunyikan klakson namun tidak direspon, hingga akhirnya Rahmat menyalip mobil Victor. Victor yang diduga tidak terima bergegas mengejar Rahmat hingga akhirnya terlibat cekcok yang berujung pada penganiayaan. Korban Rahmat yang diduga mendapat pukulan sempat membuat laporan di Polrestabes Makassar atas dugaan penganiayaan. Atas laporan itu, polisi memeriksa pemain asing yang membela Laskar Juku Eja itu. Namun saat keduanya dipertemukan di kantor Polrestabes Makassar, mereka sepakat berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Telah terjadi kesalahpahaman antara pemain PSM dengan salah satu pengguna jalan di Makassar.
Kemudian kemarin sudah melapor waktu sore lapor Polrestabes Makassar, kemudian malamnya dilakukan mediasi oleh pihak Polrestabes Makassar dan sudah terjadi perdamaian, diselesaikan secara kekeluargaan. Kini Rahmat telah mencabut laporan polisi terhadap Victor Luis selaku terlapor. Sementara itu keduanya juga sudah menandatangani surat perjanjian damai di atas materai. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Nadiem Makarim mengajukan pra-peradilan usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi laptop. Terkait hal ini, Kejagung akan menghadapi pra-peradilan dalam penetapan tersangka Nadiem. Usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi laptop, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ajukan pra-peradilan. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka Nadiem tidak penuhi syarat minimal 2 alat bukti permulaan, salah satunya berupa audit kerugian negara dari BPK atau BPKP. Objek yang digugat itu ada di penetapan tersangka dan penahanan. Penetapan tersangkanya karena tidak ada 2 alat bukti permulaan yang cukup, salah satunya bukti audit kerugian negara dari instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang itu kan BPK atau BPKP. Oh iya. Dan penahanannya juga otomatis kan kalau penetapan tersangka tidak sah, penahanan juga tidak sah. Sementara terkait bukti yang ditanyakan kuasa hukum, Kejaksaan Agung menyebut hal tersebut akan dibuktikan di persidangan. Pertama itu sudah masuk ke materi pokok perkara, sama ya. Yang jelas itu nanti dalam persidangan yang masuk materi pokok perkara. Kalau pra peradilan itu hanya konsepnya kan hanya sah tidak sah penyitaan, penangkapan, penggeledahan, dan diperluas penetapan tersangka, itu aja. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim tersangka dugaan korupsi laptop. Akibat korupsi itu, negara merugi lebih dari 9 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi periode 2022-2024, Abdullah Azwar Anas. Anas diperiksa terkait dugaan pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriyatna, mengatakan benar bahwa pada hari ini Abdullah Azwar Anas diperiksa sebagai saksi dalam jabatannya saat itu sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tahun 2022. Pemirsa, lalu lintas Jakarta pada malam hari ini di sejumlah titik terpantau padat. Dan kini kita akan pantau situasi terkini di sejumlah titik melalui CCTV dari NTMC Polri. Ya, berikut ini adalah gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah kawasan Semanggi. Sedangkan gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah kawasan Selipi. Untuk gambar di bagian kiri bawah layar kaca Anda adalah dari kawasan Flyover Cawang. Sedangkan gambar di kanan bawah televisi Anda adalah dari JPO Telkom. Presiden Prabowo Subianto menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam sidang umum PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden juga menegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia. Can bully the whole community of the human family. Dengan penuh semangat dan berapi-api, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB. Dengan lantang sambil menggebrak meja, Presiden tegaskan tidak ada satu negara pun yang bisa menindas komunitas umat manusia.
Prabowo juga menyuarakan perdamaian dunia dan mengingatkan kekerasan bukanlah solusi. To choose the right side of history, the path of the moral high ground, the path of rectitude, the path of justice, the path of humanity, to shun hatred, to overcome suspicion, and to avoid the use of violence. The use of violence will beget violence. No one country can bully the whole community of the human family. Suara lantang Presiden Prabowo dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina menggentarkan kepala negara yang hadir di sidang umum PBB. Pidato Presiden menjadi salah satu momen bersejarah karena mendapat giliran pidato di hari pertama dengan urutan 3. Sementara itu Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto mengaku bangga dengan penyampaian isi dari pidato Presiden Prabowo Subianto di markas PBB New York, Amerika Serikat. Menurut Titik Soeharto, apa yang disampaikan Presiden ke-8 Republik Indonesia mempertegas sikap dan posisi Indonesia yang disebutnya sebagai sejak lama ini memberikan dukungan kemerdekaan bagi Palestina. Titik Soeharto juga mengaku dirinya melakukan nonton bareng pidato Presiden Prabowo saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Maluku Utara. Mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kan? Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Tanggapan? Apa ya? Bangga kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Berarti sikap Indonesia jelas ya Bu disampaikan Pak Prabowo. Iya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung. Pemirsa, pidato perdana Presiden Prabowo Subianto di PBB tadi malam mencetak sejarah karena hampir 10 tahun terakhir Presiden Indonesia tidak hadir secara langsung di KTT PBB. Dan berikut daftar Presiden Indonesia yang pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, menjadi pemimpin Indonesia yang pertama kali berpidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno berpidato di sidang umum ke-15 PBB di New York pada 30 September 1960. Meski telah 65 tahun lalu, namun pidatonya yang mengangkat tema membangun dunia baru atau To Build the World New menjadi salah satu memori dunia. I beg you. Selain Presiden Soekarno, Presiden Soeharto berpidato 2 kali dalam sidang umum PBB, yaitu pada tahun 1992 dan 1995. Pada tahun 92, Soeharto sampaikan pesan Jakarta yang tak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga 108 anggota gerakan non-blok. Estafet pidato Presiden RI di sidang umum PBB selanjutnya dipegang Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri. Megawati 2 kali hadir dalam sidang umum PBB, yakni pada 2001 dan 2003. Pidato Megawati menegaskan perlunya reformasi mendasar dalam PBB. Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, cukup aktif dalam sidang umum PBB. Selama masa kepemimpinannya yang berlangsung 10 tahun, SBY hadir 6 kali dalam sidang umum PBB. SBY pertama kali berpidato di forum internasional pada sidang umum ke-62 tahun 2007. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak pernah hadir langsung di sidang umum PBB. Jokowi lebih memilih menyampaikan pidato secara virtual pada 2020 dan 2021, di mana saat itu pandemi COVID-19 masih melanda dunia. Jokowi menyoroti solidaritas global, penanganan pandemi, serta kerjasama dalam pemulihan ekonomi. Absennya Jokowi secara fisik di New York selama 10 tahun membuat kehadiran Presiden Prabowo pada sidang umum PBB begitu bermakna. Ya, pemirsa, ada peristiwa unik
dalam pidato kemarin malam di Sekjen PBB ada eskalator yang tidak berfungsi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump menaikinya di markas besar PBB. Peristiwa itu terjadi ketika Trump tiba maksud kami untuk menghadiri sidang umum PBB. Eskalator yang membawanya ke lantai 2 mendadak berhenti, memaksa Trump dan Melania menaiki tangga dengan jalan kaki. Selain itu, Trump juga mengangkat insiden itu dalam pidatonya. Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the two things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Thank you very much. Ya, sementara pemirsa, momen tak terduga juga terjadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dicegah polisi untuk melintas karena konvoi mobil Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Macron pun harus menelpon Trump langsung agar bisa lewat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan terus informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi, rekan saya Chamar Hayenda akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. I'm sorry, President, I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengalami insiden tak terduga di New York ketika ia dan rombongannya dicegah untuk melintasi jalan yang sedang disterilkan untuk iring-iringan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam rekaman yang beredar, nampak Macron berbicara dengan seorang petugas polisi. Sang petugas polisi pun meminta maaf dan menjelaskan bahwa jalur tersebut tidak bisa dilewati karena konvoi Trump yang akan melintas. Setelah tertahan beberapa saat, Macron langsung menelpon Trump agar bisa lewat. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. Di sela telepon tersebut, Macron sempat mengajak Trump untuk berdiskusi singkat mengenai situasi di Gaza. Kemudian sembari menunggu jalan dibuka, ia pun sempat menyapa warga New York dan berfoto bersama. Beberapa menit kemudian ketika jalan akhirnya dibuka kembali, Presiden Prancis beserta rombongan yang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki.